Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Inton Sri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Kemarau panjang yang telah melanda sebagian besar wilayah di tanah air mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Warga pun terpaksa mengantri demi mendapatkan air bersih, bantuan dari pihak Pemda. Para ahli cuaca mengatakan bahwa kemarau yang panjang ini bisa menjadi dampak dari perubahan iklim global, suhu yang terus meningkat, dan pola hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan situasi seperti ini menjadi semakin umum. Oleh karena itu, tindakan untuk mengurangi emisi dan gas rumah kaca dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim semakin penting. Situasi ini menekankan pentingnya perencanaan yang baik, pemantauan cuaca yang cermat, serta kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam menghadapi kemarau yang panjang dan berdampak besar. Upaya-upaya yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan yang dihadapi dan minimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh kemarau yang berlarut-larut. Pertanian adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Petani di berbagai daerah melaporkan penurunan hasil panen yang signifikan akibat kekurangan air. Harga komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai melonjak, memberikan tekanan ekonomi yang serius bagi masyarakat. Di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarau panjang berdampak pada naiknya harga beras. Di pasar Larangan dan pasar Parong, harga beras saat ini sudah melebihi harga eceran umum resmi dari pemerintah, Rp10.900 menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Faktor naiknya gabah di tingkat produksi, faktor cuaca maupun gagal panen disinyalir menjadi sebab tingginya harga beras saat ini. Tidak hanya kenaikan harga beras, harga sayuran pun seperti cabai hingga bawang di pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Sejak sepekan terakhir ini, diakui pedagang, kondisi ini terjadi dikarenakan faktor musim kemarau yang membuat pasokan dari petani berkurang. Sudah sepekan terakhir, harga sayuran di pasar tradisional Kota Bengkulu mengalami kenaikan hingga 30%. Seperti cabai merah yang sebelumnya Rp35.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini serupa juga terjadi pada bawang merah yang naik menjadi Rp28.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Selain mahal, kualitas sayuran seperti kol, tomat, mentimun juga kurang bagus akibat terkena cuaca panas. Hal serupa juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejak sepekan terakhir, di pasar kota Boyolali, harga semua jenis cabai mulai merangkak naik. Untuk harga cabai rawit dari harga Rp38.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Cabai keriting dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Diakui oleh pedagang, kenaikan terjadi karena panjang kemarau atau kekeringan yang mengakibatkan hasil panen menurun, sehingga pasokan dari petani pun berkurang. Dampak lain dari kemarau panjang ini adalah maraknya kebakaran hutan dan lahan, seperti yang terjadi di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 30 September. Kebakaran tersebut pasalnya mendekati permukiman warga yang ada di kawasan itu. Api dengan cepat merembet pada kawasan tersebut dikarenakan lahan dan tumbuhan yang kering pada musim kemarau. Kemarau panjang tahun 2023 ini mengingatkan kita akan urgensi perubahan iklim dan perlunya tindakan kolektif untuk selalu menjaga lingkungan dan sumber daya alam kita.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Intan Sriwahyuni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.